Selamat datang di IFJF Jakarta. Kami adalah sebuah gereja yang berpusat pada pemuritan. Kami di berbagai lokasi di Jabodetabek, yaitu Balai Sarbini di Jakarta, Dome of Harvest, Karawaci, dan juga di Bogor, Depok, Bekasi, Cilincing, serta Perumnas. Dimanapun Anda berada, kami ada untuk Anda. Melalui kelompok kecil kami yang dikenal sebagai iCare, kami berkomitmen untuk membina setiap jiwa dan membangun komunitas yang kuat dalam kasih Kristus. Bersama kita belajar, tumbuh, dan berbagi dalam perjalanan iman kita. Kami memiliki iCare untuk berbagai umur dan hobi seperti iCare Kids, yang profesional, teen and youth, college, young family, seniors, dan iCare Sport seperti golf, basket, badminton, sepeda, dan hobi kegiatan lainnya. Semua informasi mengenai gereja kami IFJF bisa diakses melalui link tree di Instagram @IFJFJakarta. Temukan semua yang Anda butuhkan untuk terhubung dengan kami dan menjadi bagian dari pergerakan yang menjamah hidup orang-orang di sekitar kita. Di setiap awal bulan, kita bersama-sama hadir di Fast Friday, di mana kita berkumpul untuk berdoa bagi gereja, negara, dan satu sama lain. Berlandaskan iman bahwa pujian dan doa kita memiliki kekuatan. Untuk dukungan, persepuluhan, dan persembahan Anda, silahkan scan QR Code di layar ini atau transfer ke rekening yang tertera. Setiap kontribusi Anda membawa dampak yang besar dalam misi kita bersama. Persiapkan hati Anda karena ibadah kita akan dimulai sebentar lagi. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan menguatkan, menginspirasi, dan mengubah Anda.
Welcome church, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang dan naik ke surga. Let's go, amin.
Ya Bapa, kami bersyukur untuk Kristus yang telah naik ke surga, yang telah berkuasa atas segalanya ya Tuhan. Kami rayakan Engkau hari ini. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genap penuh buatan, firman lahir ke dunia. Dari tata kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Come on church, let's sing this. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau tak kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, suruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya tak bertekuk, tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku tak dibangkitkan. Saya puji Dia. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Kami puji Kau Tuhan, Kau raja di atas segala raja, bertata selama-lamanya. Kau raja Tuhan. Engkau mulia, Engkau besar.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Shalom. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah momen pemberdayaan, empowered. Dan sebuah peristiwa yang penting dalam perjalanan iman Kristen kita. Pemerintah tahun ini bahkan sudah merubah hari kenaikan Isa Al-Masih menjadi hari kenaikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenaikan merupakan kulminasi dari pelayanan Yesus di muka bumi ini dan merupakan saat transisi sebenarnya mulainya pelayanan dan pemberdayaan gereja perjanjian baru. Mereka diberdayakan untuk menjadi saksi, memberitakan kabar baik, dan diberikan kuasa Roh Kudus. Dan juga sebuah janji yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali. Mari saya ajak bersama-sama kita melihat bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24, ayat 46 sampai dengan 53. Saya akan bacakan dan saya ajak Bapak Ibu Saudara juga yang menyaksikan semua tayangan ini ikut membacanya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa pada hari ini ketika kami memperingati dan mengingat hari kenaikan Yesus Kristus. Bagaimana ini adalah satu momen transisi khususnya untuk gereja perjanjian baru pada waktu itu. Dan kami percaya untuk kami juga pada saat ini. Untuk kami mengingat bahwa kami sudah diberdayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Poin pertama yang saya mau bagikan pada hari ini adalah bagaimana pada saat itu murid-muridnya diberdayakan menjadi saksi. Dan kita semua saya percaya juga diberdayakan menjadi saksi. Ayat 48 mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Semuanya apa? Dan tadi kita membaca di ayat 46 dan ayat 47, bagaimana menjadi saksi dari penderitaan Mesias, kematiannya dan kebangkitannya, dan kemudian bahwa dalam namanya ada satu berita tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa. Seorang saksi adalah seorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan dia juga mengalami sendiri. Dan pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi. Mereka melihat, mereka mendengar pekerjaan dan pelayanan Yesus. Mereka menjadi saksi dari kematian dan kebangkitannya. Ada pengalaman demi pengalaman ketika murid-murid Tuhan ada bersama Yesus. Bahkan mereka juga menjadi saksi dari berita pertobatan yang begitu penting. Yang Yesus mulai khotbahkan di awal pelayanannya. Dalam Matius 4 ayat 17. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan bahkan mereka melewati waktu terus mendengar pesan itu. Sampai pesan yang terakhir ketika Yesus berkata, engkau harus menjadi saksi tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dan ini adalah kabar baik. This is good news. Ini adalah Injil. Berita tentang pengampunan dosa. Kematian kebangkitan Kristus yang baru kita peringati 40 hari yang lalu. Menarik juga kalau kita perhatikan ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk ada di Yerusalem. Sebenarnya ini adalah kota yang sangat berbahaya buat mereka. Karena di kota ini Kristus
disalibkan. Tapi ada perjalanan, momen demi momen yang murid-murid Tuhan Yesus alami. Misalnya Petrus, dia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya mengiring Yesus, ada peristiwa, ada kegagalan, ada momen di mana dia sempat menyangkal. Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada waktu menemani Tuhan Yesus untuk berdoa. Ada momen di mana ketika Yesus meminta mereka berjaga-jaga, berdoa, mereka sempat tertidur. Dan kita bisa melihat bagaimana murid-murid mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan. Thomas yang bahkan sempat tidak percaya akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Dan walaupun ada kelemahan, kekurangan dari murid-muridnya, Yesus menerima, Yesus mengampuni, bahkan Yesus mau mengangkat. Karena kasihnya yang begitu besar, pengampunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan Yesus memberikan satu afirmasi bagi mereka, bahwa mereka adalah saksi dari semuanya ini. Dan untuk kita semua yang hidup pada saat ini, kita juga sebenarnya adalah saksi dari apa yang Yesus lakukan. Mungkin kita nggak ada secara langsung seperti murid-muridnya pada 2000 tahun yang lalu. Tapi kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi bagaimana kehidupan kita. Juga kita mengalami pertobatan di mana Yesus mengubah hidup kita. Bagaimana hidup kita sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana setelah kita menerima kelahiran baru. Kita dibaptis, ada satu perjalanan. Come. Kemudian kita grow, kita bertumbuh. Kemudian kita melayani, kita serve. Bahkan sampai beberapa dari kita sudah sampai pada tahap kita bisa memimpin yang lain. Untuk mengenal Tuhan. Untuk memimpin yang lain. Untuk menjadi pemimpin juga. Dan ini suatu pengalaman yang kita alami. Walaupun demikian, kita juga jelas punya kadang-kadang kesalahan, kekurangan. Tapi Tuhan bisa memakai kekurangan, kelemahan kita. Untuk menjadi bagian dari kesaksian kehidupan kita. Bagaimana Yesus menguatkan kita saat kita mengalami tantangan yang membuat kita nyaris hancur dan tidak berdaya. Di situ ada pergumulan di mana doa-doa kita dijawab. Bagaimana Yesus menyembuhkan kita, bagaimana Yesus memulihkan keluarga kita. Kita juga diingatkan untuk terus bisa menjadi saksi dari apa yang kita alami untuk memberitakan juga kabar baik, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 14-15 berkata, bagaimana orang-orang mereka itu dapat berseru kepadanya, dan mereka, kalau mereka tidak percaya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan, kepada Dia, kalau nggak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, kalau tidak ada yang memberitakannya? Oleh sebab itu, setiap dari kita mesti menyadari, ya, ayat 15 mengatakan seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan ini terjadi dalam sebuah konteks. Ketika kita hidup dalam satu komunitas. Secara jasmani kita punya keluarga, ayah, ibu, suami, istri, orang tua, anak. Tapi secara rohani kita juga hidup di dalam tubuh Kristus. Bagian dari gerejanya. Di dalam gereja, dalam jemaat, kita bisa saling melayani. Kita justru bisa saling dilengkapi satu dengan yang lain. Ada momen memang kita bisa saling mengasah, menajamkan. Tapi ada momen kita bisa mengangkat satu dengan yang lain. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sebenarnya bagaimana sih cara hidup kita sebagai saksi. Jangan sampai kita sering mendengar, aduh, akhirnya malah jadi batu sandungan. Bukan sebagai saksi yang baik, malah saksi yang buruk. Nggak hidup sebagai terang dan garam. Padahal kita harus ingat tegar, terang dan garam dunia, dimanapun kita berada. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak. Karena gereja Tuhan bukan hanya berbicara di 4 tembok gereja, hari Minggu saja. Apa yang terjadi Senin sampai Sabtu? Bagaimana sebagai seorang saksi, terang dan garam dunia itu menjadi berkat dalam berbagai bidang kehidupan. Paling tidak ada bidang pengaruh seperti misalnya art, bidang seni, bisnis, di dalam church and community, di dalam digital media, di dalam education, pendidikan, dalam family, keluarga, di dalam government, pemerintahan dan politik, dan juga di dalam bidang health, kesehatan. Dan kita harus melihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan sebenarnya. Dan bahkan pada waktu ada percakapan antara Yesus dengan Petrus, dia mengatakan bahwa I will build my church, aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan bahkan
Pada saat itu kepada Petrus dikatakan, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kunci kerajaan sorga. Jelas ini nggak hanya berbicara mengenai 4 tembok gereja. Tapi ini berbicara mengenai kehendak Tuhan. Will Tuhan. Yang pasti akan terjadi. Dan saya boleh katakan this is the first will of Jesus. Ya, kehendaknya, kepastian sesuatu yang dia akan lakukan. Yaitu I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Ketika kita menjadi saksinya, disitulah kita menjadi bagian dalam membangun kerajaannya dan gerejanya di muka bumi ini. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah bagaimana diberdayakan oleh Roh Kudus untuk melayani. Dan di ayat 49 kita baca tadi, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi perintah pertama dari Yesus untuk murid-muridnya saat itu, do nothing. Waduh, suruh tinggal dalam kota. Jangan lakukan apapun sampai Roh Kudus turun atas mereka. Padahal kan berita kenaikan Tuhan Yesus ini dahsyat ya. Sebuah berita yang hebat dan heboh. Kalau zaman sekarang, zaman now udah pasti diviralkan dengan cepat. Tapi Yesus bilang, do nothing, tunggu dulu sampai kamu dipenuhi Roh Kudus. Jangan keliling dunia dulu. Mungkin jangan menulis buku dulu. Jangan cepet-cepet kamu lakukan ini dan itu sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kadang kita sebagai manusia ini seringnya maunya buru-buru, cepet-cepet. We are always in a rush. Take time to pause and pray. Tanpa Roh Kudus tidak ada sesuatu yang berarti yang dapat dilakukan oleh murid-murid Yesus saat itu. Mereka juga masih terguncang mungkin. What's gonna happen? Apa yang terjadi? Mesias, Tuhan Yesus sudah gak ada lagi, gak bisa mereka lihat lagi. Dan mereka disuruh tinggal di Yerusalem, di mana mungkin masih banyak musuh-musuh mereka. Masih banyak yang mau mencari mereka, membunuh mereka bahkan. Dan Yesus tahu juga bahwa mereka akan alami apa yang namanya tantangan, penganiayaan, mungkin ditangkap, disiksa, bahkan dihukum mati demi iman mereka. Oleh sebab itu, mereka perlu Roh Kudus. Dan sama juga bagaimana kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita perlu Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, janji kepada murid-muridnya itu kemudian dipenuhi. 10 hari setelah kenaikannya, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saya berdoa buat Bapak Ibu, buat kita semua juga. 10 hari ke depan ini mungkin ada yang lagi mengalami tantangan demi tantangan. Tapi biarlah kita mau pakai mulai hari ini sampai nanti hari pencurahan Roh Kudus. 10 hari dari sekarang kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Kita bergumul, nantikan Dia. You will be empowered by the Spirit. Karena Dia yang mau menolong kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan Roh Kudus membantu kita bahkan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong yang lain, Parakletos. Dia mau bersama kita, di samping kita. Alkitab terjemahan Amplified mengatakan He's a comforter, penghibur, advokat, pembela kita, intercessor, pendoa syafaat, counselor, strengthener, memberi kekuatan, standby. Dia selalu ada bersama dengan kita. Yesus sendiri di awal dari pelayanannya, bagaimana dia melayani, dipimpin Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus. Dan dalam hari-hari ini, dalam kehidupan saat ini, kita butuh Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Nggak hanya cuma sekedar pada waktu baru lahir baru, kemudian kita dipenuhi Roh Kudus. Saya masih ingat memang Roh Kudus itu dahsyat luar biasa. Ada seorang jemaat yang baru lahir baru waktu itu mengatakan, pada waktu saya bilang sama dia, bacalah firman Tuhan ya, mulai dari kitab Yohanes, dan dia baca. Setelah baca dia telepon, pastor saya nggak gitu ngerti. Terus dia mencoba memaksa, tapi dia bilang malah ngantuk, nggak gitu ngerti. Tapi ada momen yang luar biasa, ketika dalam satu momen spiritual encounter, dia menerima kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Kemudian besoknya langsung dia telepon, pastor, tiba-tiba hari ini saya bisa membaca nggak cuma satu pasal yang seperti pastor minta.
Saya rasanya gak bisa berhenti baca firman Tuhan. Dan saya selesaikan katanya kitab Yohanes 21 pasal. Wow, saya bilang, ngerti gak? Dia bilang, somehow jadinya lebih segar, lebih enak, lebih ngerti. Dan itulah aliran-aliran Roh Kudus, Roh kebenaran dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya setiap dari kita juga ketika kita menghadapi tantangan apapun, kita mempunyai Roh Kudus. Ketika iman kita ya dipertanyakan, ketika kita menghadapi godaan, tantangan, bagaimana kita tetap memilih untuk mengikuti firman Tuhan. Dan kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita keberanian untuk berpegang kepada iman kita. Pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini juga saya merasakan bagaimana perasaannya murid-murid pada saat itu. Itu momen transisi kan. Yesus yang kelihatannya selalu ada dekat mereka, membela. Mereka mengalami syok waktu kematian, tapi senang lagi waktu kebangkitan. 40 hari bersama Yesus, tapi kemudian Yesus naik ke sorga. Masa transisi. Dan saya merasakan ada beberapa di antara Bapak, Ibu, Saudara semua yang menyaksikan. Mungkin Anda dalam masa transisi, bisa dalam pekerjaan. Mungkin Anda sedang masuk pekerjaan yang baru dan Anda begitu khawatir. Atau bisnis yang baru, atau karir yang baru. Atau Anda mau terjun ke dalam bidang politik. Mungkin mencalonkan sebagai pemimpin daerah dan sebagainya. Tapi saya berdoa supaya setiap dari kita boleh mengalami bagaimana kita disertai dengan Roh Kudus, bagaimana kita mengalami tuntunan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Dan saudara, ini adalah sebenarnya second will of Jesus, that I will send you Holy Spirit. Poin ketiga, diberdayakan dengan pengharapan yang pasti akan kedatangannya. Di ayat 50 pada waktu itu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dan Yesus mengangkat tangan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terangkat. Ia berpisah dengan mereka. Terangkat ke sorga. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kemudian mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka mengantisipasi atau menantikan Roh Kudus. Dan bahkan secara panjang nanti kedatangan Yesus yang kedua juga dengan satu postur, dengan satu tindakan, yaitu mereka berkumpul. Mereka apa? Menyembah bersama-sama. Dan sebenarnya pada waktu IFGF mengatakan Alive in Calling, kita masih ingat Pastor Jimmy sharing di awal tahun. Ya, jangan pernah lupa ada 3P. Praise, prayer, ya, and people. Bagaimana kita bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Pada waktu itu kita awali dengan doa puasa. Dan kita bisa lakukan itu bersama-sama, jangan sendiri, ada people. Bahkan saya juga bersyukur bahwa di IFGF ini kita nggak pernah sendirian. Ya. Kalau kita deklarasi aja, ujungnya bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Itu apa? To connect with God and make disciples. Pada waktu kita mendengar juga sermon dari Pastor Denny. Wah, banyak hal, misi. Nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan negara-negara yang kita nggak pernah bisa pikirkan sebelumnya. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang pasti. Di Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus akan datang kembali tapi bukan sebagai bayi lagi, melainkan sebagai penguasa, melainkan sebagai raja, sebagai hakim. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, ketahuilah aku datang dengan segera dan membawa upahku, ada reward untuk kita. Untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan Yesus akan datang kembali membawa upah kita. Kita yang bekerja saja setiap bulan biasanya kalau udah tanggal 24, 25 itu momen-momen mau menantikan ya. Kenapa? Mau dapat gaji. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ini perkataan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya beberapa saat ya sebelum dia disalibkan. Perkataan ini menguatkan, memberi harapan pada murid-muridnya. Sebagai orang percaya, kita juga harus tahu bahwa hidup kita di dunia ini kan gak selamanya. Tapi selama kita punya kesempatan, masih diberi kesempatan, biarlah kita mempersiapkannya. Karena Tuhan akan datang kembali. Dan dia akan bawa reward, dia akan bawa upah. Ada rumah yang tersedia bagi kita. Tapi selama masih hidup di dunia, ada sebuah lagu ya mengatakan demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Betul ya? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Gak ada yang pernah tahu saudara hidup kita ini berapa tahun. Saya pernah ngalamin momen gitu ya, hampir aja lewat. Bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu ini adalah postur kita sebenarnya. Berharap, mengantisipasi akan sebuah janji yang pasti, yaitu Yesus akan datang kembali. This is the third will of Jesus. I will come again. Kalau manusia yang janji kan bisa aja bohong ya saudara ya, bisa aja salah. Kan yang ngomong ini janji bisa miss. Tapi kalau Tuhan Yesus yang janji, itu pasti akan terjadi. Yang percaya bersama-sama di tempat dimanapun Anda menyaksikan, katakan amin, 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 amin. Oleh sebab itu, mari. Apa sih yang akan kita lakukan? Kalau kita tahu Tuhan Yesus 3 tahun lagi datang, apa yang akan kita kerjakan? Kalau 3 bulan lagi datang, apa sih yang akan kita kerjakan? Kalau mendesak misalnya, waduh tinggal 3 hari lagi, very urgent. What will you do? What will I do? Apa sih akan saya dan Anda lakukan? Selama masih ada kesempatan, ayo kita melayani Tuhan. Di akhir pembagian firman Tuhan ini, saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menandakan mulainya misi gereja Tuhan untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Anda siap ya? Jadi saksinya. Kita juga boleh mengingat panggilan itu, misi, amanat agung yang Tuhan berikan. Dia sudah berdayakan kita untuk menjadi saksinya. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita dan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh taat, setia kepada firman-Nya, menjadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di akhir ibadah ini saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dalam pemberitaan firman, tadi saya merasakan bahwa beberapa dari kita mungkin sudah jauh dari Tuhan. Dan ini adalah momen untuk kita kembali kepada Dia. Ada momen pertobatan. Berita itu selalu ada, selalu relevan. Berita pengampunan dosa. Seberapa jauhnya Anda dari Tuhan. Seberapa buruknya mungkin dosa yang kau lakukan. Tuhan Yesus sudah menebus dosa dan kesalahanmu. Dan Dia mau mengampuni dosa-dosamu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara saat ini dimanapun kau berada. Kalau kau sudah jauh dari Tuhan, Tuhan, aku berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang mau kembali kepadamu. Di hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa Engkau gak tinggalkan kami. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus itu yang boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu. Sehingga kami boleh datang kembali kepadamu. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, amin. Yang kedua, saya mau berdoa. Ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara saat ini memerlukan kekuatan. Ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara juga yang saat ini mungkin mengalami satu transisi. Mungkin tadi saya katakan pekerjaan, karir. Ada mau masuk di politik. Ada keputusan-keputusan, mungkin pasangan hidup, keputusan-keputusan penting. Saya mau berdoa untuk itu. Dan kalau ini adalah kerinduan doamu, dimanapun kau berada, taruh tangan kirimu di dadamu, lo buka tanganmu seperti ini. Sebagai bentuk meminta pertolongan. Roh Kudus, Dia adalah Roh penolong. Dia advokat, pembela kita. Dia penghibur, apapun yang sedang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah memberdayakan kami menjadi saksi. Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu. Kami bisa punya pengharapan Tuhan. Dan di tengah tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Di tengah keputusan-keputusan. Dalam karir, pekerjaan, usaha, keluarga, masa depan. Kami berdoa Roh Kudus, Roh kebenaran. Yang boleh menuntun setiap langkah kami. Mengurapi kami, bahkan memampukan kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, momen-momen ini, di mana Engkau memberdayakan kami. Kami boleh melihat kuasa-Mu menjadi nyata. 2000 tahun yang lalu, Kau sudah bekerja di tengah murid-murid-Mu. Ada perubahan yang dahsyat, ada momen-momen yang dahsyat. Petrus yang kemudian berkhotbah dengan dahsyat. Dan ada 3000 jiwa yang bertobat. Bagaimana murid-murid-Mu bahkan pergi ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan kabar baik. Biarlah setiap kami pun saat ini
Dimanapun Engkau kirim kami, dimanapun Roh Kudus memimpin kami menjadi saksi-Mu, terang dan garam di bidang-bidang yang sudah Engkau siapkan dan panggil kami untuk ada di situ. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi firman ini boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini biarlah Kau yang buka tingkap langit mencurahkan berkat ke dalam lumbung anak-anak-Mu. Dan diberkati pada waktu mereka masuk, pada waktu mereka keluar. Diberkati apa yang mereka kerjakan, usaha mereka, studi mereka. Keluarga akan dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih, dan kekudusan. Dan akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita supaya percaya boleh katakan, amin, amin. God bless you. Have a blessed Ascension Day. Amen.